يقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها في رجالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونخفض أخانا ونجداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى نؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني
Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah bertadarus sampai dengan surat Yusuf ayat 69. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan untuk agenda kita pada sore hari ini, yakni kajian yang insya Allah di kesempatan sore hari ini kami menggantikan ananda dari santri Mubalik Hijrah karena di jadwal ternyata belum siap. Di kesempatan sore hari ini insya Allah materinya masih seputar memakmurkan masjid, tapi di kesempatan ini kita melanjutkan penjelasan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18. Di satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillah. Sab'atun artinya 7, kalau di sini dimaknai 7 golongan. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah fi dhillihi, dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhillu. Yauma la dhilla, pada hari di mana tidak ada naungan illa dhillah, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kalau ditakhrijkan merupakan hadis yang sahih dari berbagai jalur yang diriwayatkan oleh lebih dari 7 periwayat hadis, Bukhari, Muslim, sampai dengan Al-Baihaqi itu meriwayatkan hadis ini. Lantas untuk ma'anil hadisnya atau makna hadisnya, sab'atun di sini itu tidak dibatasi angka 7. 7 itu di dalam dalil, di dalam hadis itu biasa disampaikan menjadi makna yang banyak. Artinya tidak hanya sekedar 7 saja, tapi bisa jadi 7 yang dimaksud di sini adalah 7 kumpulan. Kenapa disebut 7 kumpulan? Karena memang kemudian tiap-tiap poin ini ada bagian-bagian yang memerlukan penjelasan-penjelasan. Jadi yang dimaksud dengan 7 golongan adalah 7 golongan yang di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan lain yang sangat banyak. Artinya bisa jadi 7 golongan ini tidak tertutup kemungkinan itu maknanya tidak hanya 7 ini, tapi ada berbagai golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara garis besar 7 golongan inilah yang mewakili orang-orang yang nanti mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah. Kapan itu terjadi? Kalau hadis ini menceritakan tentang kejadian di dunia, mungkin masih ini sesuatu yang agak bisa disepelekan gitu. Kenapa? Karena untuk saat ini kejadian-kejadian di sekitar kita itu, kalau orang yang punya duit banyak maka lebih banyak bisa mendapatkan imunitas, mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun hal-hal yang lainnya. Tapi di dalam hadis ini disebutkan yaumala dhillah, jadi hari di mana tidak ada perlindungan, tidak ada naungan lagi.
Jadi di sini menceritakan tentang hari di mana sudah tidak ada kekuasaan uang, tidak ada kekuasaan kedudukan dan sebagainya. Tidak ada kekuasaan terhadap keturunan dari satu terah umpamanya. Yang disebutkan di sini atau yang dijelaskan di hadis ini adalah hari di mana tidak ada naungan-naungan itu. Sudah tidak ada naungan-naungan itu. Tidak ada perlindungan-perlindungan seperti itu. Di mana itu terjadi? Di dalam hadis-hadis yang lain atau di dalam anil hadis disampaikan, hadis ini menjelaskan tentang kejadian ketika kita di padang mahsyar. Kejadian di padang mahsyar itu Allah mengumpulkan seluruh umat manusia dari zamannya Nabi Adam, orang pertama yang diciptakan Allah, sampai dengan orang terakhir yang mengalami kejadian hari kiamat. Berarti masih ke depan lagi, generasi setelah kita mungkin ya, karena kita belum tahu kiamatnya kapan. Bisa jadi Jumat ini kan, tapi ternyata enggak jadi Jumat ini ya. Karena di dalam beberapa riwayat kiamat itu terjadi hari Jumat di bulan Ramadan, tahunnya belum tahu gitu ya. Nah, ternyata tidak jadi hari ini, bisa jadi besok ya, Jumat depan. Wallahu a'lam. Nah, ini terjadi di padang mahsyar ketika semua orang dikumpulkan. Bahkan di dalam satu riwayat itu disampaikan, baginda Rasulullah menyampaikan bahwa ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu orang-orang tidak memakai alas kaki karena dia tumbuh dari tulang ekornya. Masing-masing orang itu kemudian dibangkitkan oleh Allah tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian ketika kena air hujan. Ketika tumbuh seperti itu, maka memang tidak ada pakaian sehelai pun, tidak ada penutup untuk badannya. Tapi kemudian apakah orang saling melihat? Tidak. Orang tidak akan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mau dia artis kayak, mau dia selebriti, mau dia orang kaya, mau dia raja, tidak ada yang memperhatikan satu dengan yang lain. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Begitu dia ditumbuhkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada yang ketinggalan. Dari sekian triliun orang itu, tidak ada satupun yang ketinggalan. Kalau kita kan mungkin ada yang kececer, Allah tidak. Semuanya dikumpulkan oleh Allah bareng-bareng di padang mahsyar, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan orang tua tidak akan pernah mengenal anaknya. Begitu juga dengan suami istri. Apalagi tetangganya gitu. Sudah nggak mikir seperti itu. Ketika dikumpulkan itu semua dalam keadaan bingung. Di riwayat yang lain kemudian dijelaskan bahwa ketika dikumpulkan di padang mahsyar, matahari diturunkan sampai dengan 1 mil tingginya di atas kepala kita. Nah, ini sudah berdoa ya. Ya. Maka panasnya luar biasa. Sampai-sampai di dalam riwayat yang disampaikan, keringat tiap orang itu beda-beda. Ada yang sampai lutut saking panasnya, keringatnya itu bercucuran sampai menenggelamkan mata kakinya, sampai dengan lututnya. Ada yang sampai dagunya, ada yang sampai tenggelam. Nah, kok bisa? Kan padangnya luas gitu. Bisa dong airnya ngalir kemana-mana? Tidak. Kekuasaannya Allah itu hanya sesuai dengan kadar amal yang dibawa oleh masing-masing. Jadi kita tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi kita saat itu, berhimpit-himpitan dengan sekian banyak orang, tapi kondisi kita berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Ini kondisi di padang mahsyar. Maka kemudian ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan jaminan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di kesempatan pertemuan berikutnya, karena ini cuma menggantikan, akan kami sampaikan terkait dengan siapa saja 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat PR saja agar kita menjadi mawas diri,
Kita berdoa kepada Allah semoga kita masuk dalam 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar ketika kita nunggu hari penghisaban untuk kita semua, perhitungan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena sudah masuk waktu berbuka, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk bersiap-siap membatalkan puasa kita dengan terlebih dahulu berdoa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tunggu waktu adzan. Sudah. Maka silakan kita batalkan puasa kita. Setelah seteguk minum kita berdoa berbuka puasa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.